Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, guru, bapak ibu kepala sekolah, dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan channel saya, Catur Mahendra, pengawas bapak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya bapak ibu guru, bapak ibu kepala sekolah? Apakah sehat-sehat semuanya? Mudah-mudahan demikian. Demikian pula dengan saya, pengawas bapak ibu semuanya. Pada pertemuan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat soal daring pilihan ganda menggunakan aplikasi Google Form atau Google Formulir. Mengapa demikian Ibu Bapak yang saya hormati? Karena hasil survei saya selama darurat COVID kepada responden sebanyak kurang lebih 60 guru, seperti hasilnya seperti yang tertera di dalam layar Bapak Ibu, hampir 71% lebih Bapak Ibu guru hanya menggunakan fasilitas aplikasi WA di dalam interaksi dengan peserta didik yang ada di rumah. Kemudian 18%-nya sudah agak meningkat sedikit, yaitu menggunakan psikologi. Sedangkan yang lain-lainnya seperti email, Telegram, Edmundo, YouTube itu hanya sekitar 2%. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu kita tetap bekerja dari rumah dan kita tetap meningkatkan potensi kita di dalam pembelajaran menggunakan fasilitas IT. Ibu Bapak, sebelum kita memasuki atau membuat soal menggunakan Google Form atau disebut dengan Google Formulir, ada 3 hal yang harus Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, Bapak Ibu laptopnya atau PC-nya harus terkoneksi dengan internet. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan Ibu Bapak hafal nama Gmail-nya dan password-nya. Kemudian nomor 3, ini yang gak kalah pentingnya, Bapak Ibu siapkan soal yang akan diberikan kepada peserta didik tentunya dengan kunci jawaban. Mengapa demikian? Itu untuk memudahkan pada saat Bapak Ibu akan menghitung skor sehingga Bapak Ibu tidak bingung lagi. Sehingga soal sudah ada, kunci jawaban sudah ada, tinggal nanti terakhir menghitung skor. Oke Bapak Ibu, kita langsung menuju ke tutorial berikut ini. Ayo kita kembali ke laptop dan PC-nya Bapak Ibu masing-masing. Pastikan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar bahwa layar laptop ini sudah terkoneksi di internet. Ya, pastikan sekali lagi terkoneksi internet, kemudian Bapak Ibu mempunyai alamat Gmail, hafal password dan siapkan soal yang akan kita upload kepada peserta didik menggunakan aplikasi Google Formulir. Kita ketik aja di sini drive gitu ya. Oke ya, kita pilih Google Drive ya. Kalau tampilan seperti ini langsung klik aja buka drive Anda. Oke, ada 2 pilihan, pribadi dan bisnis. Langsung kita kunjungi yang pribadi. Nah, di sini Bapak Ibu seperti yang saya katakan dari awal, Bapak Ibu harus hafal nama Gmail dan passwordnya. Nah, untuk latihan ini saya masukkan alamat Gmail saya, yaitu Wahyudi Catur 25 kodenya Pak Catur gmail.com. Nah, sebelum kita enter kita cek lagi. Oke, sama dengan punya Ibu, nanti kita klik berikutnya ya, dia akan memberikan pesan. Nah, itu yaitu memasukkan password. Nah, ini dalam hal ini Bapak Ibu sekali lagi harus hafal ya, password saya ini ya, masukkan berikutnya ya. Itu Bapak, kalau password dan username-nya Bapak Ibu sudah benar, maka di dalam layar akan muncul seperti ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali menggunakan aplikasi Google Form, itu nanti di dalam layar ini masih kosong. Tetapi untuk yang Pak Catur karena sering sudah menggunakan Google Formulir, akan ditampilkan file-file atau format-format formulir yang pernah dibuat. Bapak Ibu langsung klik tanda positif di sebelah kiri atas, klik baru, kemudian klik lagi lainnya, kemudian pilih Google Formulir ya. Tunggu dia berproses. Nah, ini Bapak Ibu ada layar yang sudah akan siap kita gunakan untuk membuat soal. Yang pertama, Ibu Bapak, ayo ikuti
yaitu formulir tanpa judul. Ini harus kita beri judul dulu secara umum. Nah, sebagai contoh ini saya contohkan, kita pakai huruf besar semua supaya bagus. Misalnya soal UTS kelas 10, misalnya soal UTS kelas 10. Ini judul umumnya. Kemudian kita enter ya, atau kita klik aja di sini ya. Maka apa yang Bapak Ibu tulis di atas tadi sudah masuk dalam kotak soal UTS kelas 10. Nah, di sini ada deskripsi formulir, itu adalah uraian dari judul yang Bapak Ibu buat tadi. Kita tulis misalnya, kita pertajam lagi, soal UTS Mapel PKN kelas 10. Kelas 10 misalnya untuk KD 1 dan KD 2 begitu. Nah, Bapak Ibu, setelah ini Bapak Ibu, maka akan kita buat poin yang berikutnya, yaitu identitas dari peserta didik Bapak Ibu masing-masing dengan cara mengeklik tanda sama dengan yang ada di sebelah kanan. Kita klik di sini. Ya. Setelah kita klik, maka bagian tanpa judul yang di bawah ini kita ketik, Ibu Bapak, yaitu judulnya adalah identitas peserta didik. Bisa menggunakan huruf besar, bisa menggunakan huruf besar dan kecil, terserah bagaimana Bapak Ibu seleranya. Identitas peserta didik. Ibu Bapak, identitas peserta didik ini ada bermacam-macam. Biasanya kita mulai dengan nama, kemudian kelas, dan seterusnya. Mari Bapak Ibu kita mulai, yaitu yang pertama. Kita klik di bawahnya identitas peserta didik tadi. Nah, itu. Atau di deskripsinya silahkan ditulis. Ini ada deskripsi, isikan ini kita buat yang bagus. Isikan data, huruf besar kecil aja. Isikan data Anda dengan benar. Nah, begitu. Isikan, lagi masih ada keliru nulis. Isikan data Anda dengan benar. Yang pertama yaitu nama peserta didik. Ya, peserta didik atau siswa sama, monggo. Mana yang disuka? Nama peserta didik. Nama peserta didik ini isinya adalah bukan angka tetapi jawaban singkat. Bapak Ibu, kita klik. Ini sekali lagi, begitu diketik di sebelah kanan ini ada pilihan, maka Ibu Bapak ketik jawaban singkat di sini. Di jawaban singkat itu nanti akan diketik namanya anak-anak, dan ini harus wajib diisi. Oleh sebab itu begitu nulis nama peserta didik diisi dengan jawaban singkat sebelah kanan atas, Bapak Ibu turunkan ke bawah, di sini wajib diisi supaya nanti tidak keliru pekerjaan antara siswa yang pertama dengan siswa yang kedua. Itu wajib diisi. Nah, setelah nama peserta didik sudah selesai, untuk membuat berikutnya Ibu Bapak bisa menggunakan dua langkah. Langkah pertama tanda plus atau tanda ini copy. Ya, saya menggunakan ini biasanya lebih cepat. Nah, itu Bapak Ibu. Peserta didiknya sudah tadi, teks Jawa singkat. Sekarang yang berikutnya, biasanya setelah nama itu nomor absen, kita tulis nomor absen. Ya, absen itu juga menggunakan teks saja, biar kalau menggunakan huruf Latin bisa masuk, menggunakan angka pun juga bisa masuk. Sama dengan tadi, klik jawaban singkat, kemudian juga sama di sini wajib diisi. Ya, di sini kita klik menggunakan teks. Ya, sekali lagi nomor absen, ini kurang A-nya. Kita edit dulu. Nomor absen. Ya. Dan ini jawaban singkat. Jawabannya Ibu Bapak di sini ada angka, teks, panjang, ya, ekspresi reguler. Kita pilih yang teks saja ya, supaya mudah dipahami oleh anak-anak. Kemudian wajib diisi biar nomornya tidak tertukar dengan teman-teman yang lain serta didik yang lain. Kemudian berikutnya kita klik lagi di sini. Ya, ada lagi isian. Biasanya setelah nama peserta didik, nomor absen, kemudian kelas. Kita ketik di sini kelas. Ya, kelas.
langsung aja, nggak usah pakai pilihan karena sudah kelas 10, biar ditulis aja di sini. Jawabannya jawaban teks sama, singkat, wajib diisi karena biar tidak tertukar dengan kelas yang lain. Biasanya kalau di SMK ada beberapa kelas dengan jurusannya. Oleh sebab itu saya berikan teks supaya peserta didik leluasa untuk mengisi. Tuh ya. Oke, sama dengan tadi. Kemudian kita klik lagi setelah kelas, biasanya apa Bapak Ibu? Bisa juga kita ditulis asal, ya, asal lembaga atau asal sekolah, itu saja. Asal lembaga garing sekolah. Kita ketik saja. Sama, jawaban singkat, wajib diisi teks. Kemudian karena kita SMK, supaya ada ciri khasnya, maka diberikan satu hal yang tidak dimiliki oleh sekolah SMA, yaitu program keahlian, di mana dia memilih program keahliannya selama masuk ke SMK tersebut. Ya, teks sama diisi. Oke, Bapak Ibu, berarti untuk identitas peserta didik kita sudah selesai. Kita cek lagi nama peserta didik, inti wajib. Kita klik di sini, wajib. Nomor absen, klik di sini, wajib juga, betul sudah. Kelas juga wajib diisi. Kemudian asal lembaga juga sudah wajib diisi. Terakhir program keahlian. Nah, Bapak Ibu, itu bagian yang kedua. Setelah judul, identitas, sekarang masuk ke intinya, yaitu soal. Seperti tadi, kita klik tanda sama dengan sebelah kanan. Nah, disinilah Ibu Bapak akan menuliskan soal secara lengkap. Kita tulis dengan huruf besar, soal UTS Mapel PKN kelas 10. Oke. Kemudian seperti biasanya kita berikan panduan atau cara mengisinya, yaitu pilihlah salah satu jawaban yang paling benar, ya, atau diganti yang lain silahkan. Ini contoh dari Pak Catur, pilihlah salah satu jawaban yang paling benar. Jadi memilih satu jawaban dari soal-soal yang akan ditampilkan nanti. Ibu Bapak, ini jadi setelah soal UTS Mapel PKN sudah ditulis, atau nanti Bapak Ibu juga diganti, misalnya PKN ganti matematika, bebas bahasa Indonesia, dan seterusnya. Langsung kita klik tambah di sini. Pada kanan atas klik. Ya, di sini Bapak Ibu akan mengisi soal dan jawabannya berapapun jumlahnya nanti. Ingat Bapak Ibu, bisa diketik langsung, tetapi lebih bagus Bapak Ibu, seperti saran Pak Catur tadi, siapkan soal yang sudah Bapak Ibu pernah buat, tentunya dengan kunci jawabannya. Nah, di sini saya punya soal, contohnya ini, langsung saya buka di sini, klik. Ini soal PKN kelas 10. Langsung saya klik, di copy, Ibu Bapak, copy, kemudian kembali ke aplikasi, kita klik kanan di sini, langsung kita tempel. Nah, itu Bapak Ibu sudah ada soalnya masuk satu. Kemudian jawabannya juga demikian, kita klik di opsi, kita kembali lagi ke soalnya, kita copy satu persatu Ibu Bapak, karena kita nggak bisa mengcopy keseluruhan seperti Microsoft Word atau Excel, tapi kita ngopinya satu persatu, harus telaten ya kan Bapak Ibu ya. Kita klik copy tadi, sudah kembalikan ke aplikasi, di sini kopikan ya, langsung tempel. Klik lagi di bawahnya untuk jawaban B, kembali lagi ke soal, demikian terus. Nah, makanya ini saya kopikan satu persatu sambil Bapak Ibu menghafalkan, memahami, agar nanti kalau membuat sendiri Bapak Ibu sudah lancar. C, langsung ke aplikasi Microsoft Word, copy lagi, tempel. Oke, terus sampai D. Karena SMK menggunakan option sampai 5, maka upayakan soal Bapak Ibu mempunyai 5 option. Oke, terakhir yang E ya, ini sudah ada.
Oke, copy, ya, tempel. Nah, ini Bapak Ibu, jadi sudah ada 5 jawaban yang sudah tertera untuk soal nomor 1. Nah, seperti yang saya katakan tadi, untuk membuat soal nomor 2, Bapak Ibu bisa menggunakan 2 cara, klik tambah atau menggunakan yang paste ini. Oke, kita menggunakan yang tambah. Nah, itu muncul Bapak Ibu pertanyaannya, berarti pertanyaan yang kedua. Kita kembali ke soal Bapak Ibu yang sudah disimpan tadi. Nah, ingat-ingat jawabannya B ya Bu ya. Bapak Ibu, yang nomor 2 kita blok ya, kita copy, kita kembali lagi ya, langsung kita tempel ya. Soal kedua sudah masuk, jawabannya pun juga demikian. Kita kembali lagi ke soal, satu persatu jawaban option ini kita masukkan di dalam aplikasi. Mari Bapak Ibu ya, Bapak Ibu kerja, saya juga mempraktekkan secara langsung. Jawaban B, copy ya, kemudian tempel. C, kemudian copy, buka lagi, tempel. Yang D, kembali lagi, terus begitu. Ini saya coba nanti akan membuat 5 soal aja dulu. Copy ya, sambil dihafalkan Ibu Bapak. Sekali panjangan melangkah gitu, 2-3 kalinya sudah akan hafal. Kemudian C, yang A, B, C, D, yang E sekarang. Yang terakhir ya, kita copy, kita masukkan lagi ke aplikasi seperti soal yang pertama. Oke, soal pertama sudah, yang kedua sudah, menuju soal yang ketiga plus. Betul, klik di sini, Bapak Ibu kembali ke soal nomor 3. Ini sudah siap. Ini copy, kemudian masukkan ke pertanyaan nomor 3, tempel. Oke, langsung opsi jawaban soal nomor 3 A, kita copy ya, sama-sama Bapak Ibu. Kalau semakin ini opsinya jawaban ini itu A, copy dulu, kembali lagi ke soal ya, tempel A. Dan yang B lagi, saya yakin kalau Bapak Ibu sudah mencoba 1 kali, 2 kali, 3 kali, nah semakin lancar. C, blok, copy, satu persatu. Memang harus telaten Ibu Bapak. Ya, kalau Bapak Ibu untuk membuat ngetik sendiri, mungkin waktunya akan memakan waktu yang banyak. Terus itu tempel, copy, yang terakhir E ya, untuk soal nomor ya, copy, kemudian kembali ke aplikasi, klik kanan, tempel. Nomor 3 sudah selesai. Kita plus lagi untuk membuat soal nomor 4. Kembali ke soal ya, ternyata sudah ada soal nomor 4, copy, tempel ya, opsi nomor 1, copy, terus begitu, tempel. Oke, bagi pemula memang harus hati-hati dari awal, pelan-pelan, tapi bagi yang sudah sering membuat seperti ini ya, ini sebagai bentuk review saja ya. Soal C, jawaban C maksud atur kan lagi supaya nanti genap lengkap menjadi soal dengan jawaban 5 option. Ini yang keempat, copy, kembali ke sini, klik kanan, tempel. Yang terakhir soal nomor 4, kita kembali ke soal ya, E, copy, kembali ke aplikasi, klik kanan, tempel. Oke, jadi Bapak Ibu,
Soal 1, 2, 3, 4 oke sudah sempurna. Yang terakhir sekarang kita contohkan aja soal 5. Nanti Bapak Ibu bisa membuat soal sebanyak-banyaknya. Untuk pertama kali cukup saya berikan contoh 5 soal saja. Oke, kita kembali ke soal yang sudah disiapkan. Nomor 5 kita blok, kita copy, dan kembali lagi ke aplikasi persis seperti yang awal. Soal 5 sudah masuk, tinggal kita mengisi pilihan jawaban dari A, B, C, D, dan seterusnya. Ke option pertama, tempel. Option kedua, kembali ke soal, klik seperti biasanya. Semakin Bapak Ibu sering membuat, maka Bapak Ibu akan semakin lancar dengan membuat ini. Tempel, yang C, copy, copy, tempel lagi. Yang D sekarang, Bapak Ibu yang pemula pelan saja ya, satu-satu dulu, nanti kalau salah diulangi lagi begitu. Tapi yang jelas prosedur penilaiannya, pembuatan penilaian ini Ibu Bapak sudah paham yang membuat soalnya. Di terakhir ya. Nah, selesai Bapak Ibu. Berarti kita cek kembali dari awal ya. Nomor 1, kemudian nomor, kita cek lagi di sini ya. Aplikasinya lagi nomor 1 oke, jawabannya sampai E. Nomor 2 juga sudah oke, nomor 3 sampai E, 4 oke. Nah, Bapak Ibu, ini sekarang waktunya kita akan mengolah soal ini dengan kunci jawabannya ya. Sebelum itu, maka Ibu Bapak kita tentukan dulu kunci jawaban yang sudah panjenengan siapkan. Jangan sampai keliru nanti. Itu dengan cara menggeser Bapak Ibu ke atas, kemudian kita klik yang tanda seperti roda ini, namanya setelan ya, sama dengan aplikasi yang ada di Android Bapak Ibu. Ini setelan, kita klik di sini. Nah, ada pilihan umum, presentasi, kuis. Bapak Ibu klik kuis. Artinya soal yang kita buat 5 soal tadi itu menjadi kuis dari Ibu Bapak guru kepada peserta didik yang ada di rumah. Kita klik di sini, nah, supaya soal tadi sudah menjadi kuis. Sekali lagi Bapak Ibu, tadi setelan ya, setelan, kemudian kita pilih kuis. Nah, ini segera setelah pengiriman oleh siswa tadi dikumpulkan atau dikirim, dirilis, berarti nilainya akan muncul. Nah, di sini ada 3 responden Bapak Ibu. Pertanyaan tak terjawab, nanti ada tanda ini. Jawaban benar, ada tanda centang, dan nilai poin. Saya sarankan Ibu Bapak untuk jawaban yang benar ini kita hapus saja. Mengapa demikian? Supaya anak-anak yang belum mengerjakan itu tidak mengetahui mana jawaban yang salah dan mana jawaban yang benar. Jadi biar saja seperti ini, tapi nanti di Bapak Ibu akan ketemu mana yang salah dan mana yang benar. Karena kalau jawaban yang benar sudah ada, maka anak-anak sudah tahu kunci jawabannya. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, secara otomatis tercentang semua, maka sekali lagi tolong untuk yang jawaban benar ini disembunyikan supaya anak-anak tidak mencontoh pekerjaan teman-temannya yang sudah mengerjakan duluan. Nanti kasihan yang mengerjakan duluan, nanti yang terakhir masih benar semua ya. Begitu Bapak Ibu, kemudian simpan. Nah, berarti sudah selesai. Nah, sekarang kita percantik tampilan kita Ibu Bapak ya. Sebelumnya dipercantik dulu, misalnya ini. Ini ada sesuaikan dengan tema. Kita klik sebelah kiri. Nah, itu tema. Ini pilih gambar supaya nanti pada saat dilihat soal Bapak Ibu itu ada gambarnya yang menarik begitu. Nah, silahkan. Di sini sudah disediakan, atau Bapak Ibu kalau punya foto yang bagus tidak apa-apa. Ini sementara Pak Catur nggak punya foto ini ya. Yang saya ambilkan dari sini saja lah. Ya, ini ada makanan dan bersantap ini. Kita pilih saja sebelum puasaan ini. Wah, ini ada semangka ini. Nah, ini aja udah. Ini saya klik, kemudian sisipkan. Ya, sekali lagi. Ya, saya keluar dulu di sini ya, Ibu Bapak. Saya klik di sini, ya, saya klik, pilih gambar, ya, kemudian saya pilih nih makanan, ada yang bagus. Nah, ini ada semangka. Saya klik di sini, kemudian saya sisipkan. Tunggu sebentar, dia akan berproses. Nah, itu muncul. Jadi nanti di tampilan Bapak Ibu yang dibaca oleh anak-anak di rumah, nanti soal panjangan itu ada gambarnya seperti ini.
Kemudian yang lain-lain silahkan mau diganti apapun monggo itu ya. Ini warna tema ini bisa dibuat macam-macam ya. Ini belakangnya ada yang seperti ini ya. Kalau saya warna gelap saja biar kontras bagus ini. Oke Bapak Ibu. Nah kalau sudah seperti ini, sekarang kita menuju ke pembuatan kunci jawaban secara benar ya. Bagaimana caranya untuk ngecek ini? Bapak Ibu langsung buka di nomor 1, kita klik di sini, jadi kursornya ditaruh di soal, diklik. Di sana ada kunci jawaban Bapak. Nah, yang jelas Bapak Ibu harus mempersiapkan kunci jawabannya dulu. Nomor 1 tadi apa misalnya. Jadi pada saat sudah diklik, kunci jawaban ini diklik Bapak. Nah, di situ panjenengan pilih mana kunci jawaban yang sesuai dengan panjenengan buat tadi, yaitu B. Kalau nomor 1 ini, anggaplah begitu, B jawabannya. Klik, itu kan Ibu. Nah, dari B ini Ibu Bapak, kalau misalnya soal 5, jawaban anak-anak kalau benar semua 100, berarti setiap poin itu berapa menurut Bapak Ibu? Rumusnya, jawabnya nilainya anak paling tinggi 100. Soalnya ada 5, seperti contoh tadi, berarti ngitungnya adalah 100 dibagi 5, berarti tiap poin nilainya 20. Itu tulis di sini Bapak Ibu. Di sebelah kanan pada saat kunci jawaban tadi sudah diklik, nanti akan muncul skor di sini. Di sini panjangan tulis 20. Nah ini. Mengapa 20? Kalau benar semua berarti 5 soal dikalikan 20 nilainya 100. Secara otomatis mesin Google Form akan menghitungnya. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian selesai di sini. Ketik klik selesai. Gitu. Jadi nomor 1 sudah selesai. Oke Bapak Ibu ya. Sekarang ganti nomor 2. Nah, nomor 2. Nomor 2 tadi jawabannya apa? Kalau panjangan masih ragu, kita klik saja, kita buka tadi. Nah, nomor 2 tadi jawabannya ternyata yang benar adalah E. Itu ya Bapak Ibu ya, saya juga nggak hafal ini. Jadi jawabannya E, IKN. Kita kembali lagi. Seperti biasanya, gimana tadi Bu? Kunci jawabannya diklik, kemudian E-nya diklik. Oke, lagi saya tanyakan, setiap poin nilai benar berapa tadi nilainya Bapak Ibu? Iya, 20. Kita tulis di sini 20. Bisa menggunakan angka yang di atas, bawah, semakin ke atas semakin tinggi, semakin ke bawah ini semakin kecil, atau diketik langsung 20. Mengapa 20? Iya betul, karena soalnya ada 5, nilai maksimum skornya 100, berarti 100 dibagi 5, 20. Begitu ya Ibu Bapak ya, paham ya? Oke, jadi itu. Terus kembali lagi ke nomor 3, sama dengan tadi, klik. Untuk apa ini? Untuk menentukan kunci jawaban. Begitu klik langsung ini Bapak Ibu jangan lupa kunci jawaban diklik dulu. Nah kemudian kita lihat ya nomor 3 tadi jawabannya apa. Lupa lihat lagi di sini atau ditulis dulu sebetulnya supaya cepat. Baca tuh nggak hafal tadi. D jawabannya. Oke, ini nomor 3 jawabannya D. Kembali lagi ke aplikasi, berarti setelah kita klik D jawabannya. Nah kemudian kita lihat skornya nih, langsung aja kita blok begitu aja, ketik 20. Selesai, jangan lupa. Ya. Ini juga demikian tadi selesai di sini. Ya, setiap klik jawaban selesai. Nomor 3 tadi sudah selesai. Jawabannya apa tadi? Bapak Ibu. D ya. Nomor 3 tadi jawaban D, coba kita cek lagi. Ya, betul, D selesai. Nah, nomor 4 sama klik kunci jawaban, kita klik dulu, kemudian kita lihat kuncinya. Nomor 4 tadi kuncinya apa? Kuncinya C Bapak Ibu. 4 langsung klik C, kemudian langsung menuju ke skor. Skornya sama Bapak Ibu ya, 20. Oke, 5 sekarang sama dengan tadi, kita klik, kemudian kita lihat nomor 5 jawabannya apa supaya afdol. C juga. Kembali kita klik C Bapak Ibu, kemudian kita isi 20. Itu Bapak Ibu selesai. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Mari kita cek dulu. Jangan terburu-buru membuat ini, nyantai saja, pelan-pelan. Karena kalau sudah dikirimkan ke anak-anak nanti merubahnya sulit. Itu kita cek dulu. Yuk, dari awal identitas dulu. Nama peserta didik, oke, wajib. Tanda bintang ini wajib Ibu Bapak. Nomor subjek oke, kelas oke, asal lembaga sekolah, program keahlian betul. Kalau misalnya ditambah lagi, Pak, saya ingin nambah lagi gitu misalnya. Nambah apa? Tanggal boleh. Misalnya tanggal ini langsung aja di sini, itu ya, langsung ditambahkan aja di sini. Ini. Nah itu program keahlian tadi kan sudah. Di sini saya tulis tanggal. Oke,
bagus, itu usulan yang bagus. Kok saya ingat itu, Pak, kok nggak dikasih tanggal kapan hal itu? Tanggal pelaksanaan. Boleh ya. Nah, pada saat tanggal pelaksanaan, secara otomatis di sebelah kanan itu akan berubah, Bapak Ibu. Ada paragraf pilihan ganda tadi itu. Ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini langsung tanggal. Ya sudah muncul di situ tanggalnya. Jadi langsung dia nanti akan muncul tanggalnya pada saat anak-anak akan mengisi itu. Jangan lupa wajib diisi di sini. Wajib diisi. Nah, diklik. Cukup itu. Jadi ada nanti akan ditunjukkan tanggalnya itu apakah bulannya dulu, hari dulu, atau tahun dulu. Nanti ada ketentuan, kita coba. Oke Bapak Ibu, sudah ini bagus. Nah, kalau sudah, kita kembali ke opsi. Sudah selesai semua, yakin betul, maka kita coba Ibu Bapak. Sebelum Bapak Ibu share ke anak-anak, kita coba dulu dengan cara ini, pratinjau gambar mata ini Bapak Ibu. Oke, lagi saya ulang, yang ini untuk tema, yang tanda roda ini adalah untuk format soal Bapak Ibu nanti, apakah itu kuis ataukah umum dan seterusnya. Sekarang kita coba ini, tanda pratinjau ini adalah mencoba seolah-olah Bapak Ibu menerima soal ini dari gurunya. Panjenengan coba dulu. Nah, ini ada soal UTS kelas 10, soal UTS nih, berikutnya kita klik. Kalau jalan berarti bagus. Nah, ini soal UTS, identitas peserta didik, isikan ya. Dengan isikan data Anda dengan benar gitu ya. Itu kan perintahnya. Peserta didik misalnya saya tulis catur gitu ya, sama saya sendiri. Nomor absen 5 misalnya. Kelasnya saya menggunakan kelas 20, saya jurusan TKR A misalnya. Ada TKR A, ada TKR B. Teknik kendaraan ringan. Kemudian asal sekolah SMK bisa dan hebat namanya. SMK bisa dan hebat. Itu namanya SMK-nya. Kemudian program keahliannya kita klik di sini TKR. Atau dikepanjangkan tidak masalah ya, teknik kendaraan ringan. Nah, tanggal Ibu Bapak, tanggalnya ternyata langsung di setting hari, bulan, tahun di sini. Jadi klik di sini, misalnya sekarang tanggal 8/9, besok tanggal 20 misalnya ya, 20, saya klik di sini 20. Nah, dia akan dengan sendirinya masuk di situ. Kemudian berikutnya itu ya sudah jalan berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu ya, hak asasi dan seterusnya tuh. Saya ngawur aja ya Bu, ya ngawur saja. Misalnya ini saya baca, atur sebagai peserta didik, ngetik ini, klik. Nah, baca lagi misalnya C misalnya. Kemudian nomor 3 saya isi A, contoh saja ini. Terus ada si A lagi. Kemudian di sini saya isi C begitu. Nah, selesai Bapak Ibu. Berarti kerjaan untuk peserta didik di rumah selesai. Kemudian kita kirim. Kirim kemana? Ya kirim ke Bapak Ibu gitu. Nah, kemudian lihat skor di sini. Klik, dia bisa melihat skor nih Bapak Ibu, dia masuk sudah ini, atur ya, nomor 5, SMK bisa dan hebat, TKR tanggalnya juga sudah benar tanggal 20. Nah, ini pada saat saya menjawab benar, maka nomor 1 dicentang Ibu Bapak. Ternyata nomor 2 saya salah, silang. Tapi di sini tidak ada tampilan jawaban mana yang benar karena kita sudah blank tadi pada saat kita mensetel atau memformat soal tadi. Nah, ini salah dan seterusnya, salah semua ini. Ya, ini benar. Jadi kesimpulannya anak sudah tahu nilainya dia dapat 40 dari 100 poin yang ada. Dan ini menjadi catatan Bapak Ibu di rumah sudah, bahwasanya si catur tadi dapat 40 dan seterusnya. Itu loh Bapak Ibu. Jadi itulah urut-urutan bagaimana membuat soal Google Formulir kepada siswa-siswa. Nah, sekarang bagaimana langkah terakhir untuk supaya anak-anak paham dan mengetahui soal panjenengan tadi akan di-upload oleh siswa-siswi. Jadi setelah ini diisi semua, kemudian diklik ini Bapak Ibu, ini ada tanda ini. Kalau sudah sempurna semua, diisi angka, maka di kanan atas sebelah foto, ini fotonya Pak Catur, ada tanda biru kirim. Maka disinilah panjenengan klik kirim. Jangan lupa sekali lagi Bapak Ibu, kalau sudah diuji coba tadi di pratinjau sudah benar jalan, maka soalnya Bapak Ibu tadi dikirim di sini.
soal yang masih utuh, yang belum dijawab oleh anak-anak, masih utuh tadi, ini kirim, klik kirim. Ya. Nah, kemudian di sini ada tanda di mana hal-hal itu akan diisi oleh Bapak Ibu. Jadi langsung saja pada saat sudah dikirim, Bapak Ibu klik ini. Ada tanda antara amplop sama tanda kotak ini di tengah-tengah ini. Klik ini ya. Kemudian setelah itu diperpendek. Perpendek itu untuk memperpendek alamat dari homepage soal tersebut. Kita perpendek di sini, klik. Nah, kemudian kita salin Bapak Ibu. Jangan lupa. Disalin kemana? Bapak Ibu bisa bebas. Mau disalin ke WA atau disalin ke Microsoft Word, nanti baru disebarkan ke teman-teman. Misalnya saya buka ini Microsoft Word-nya yang kosong. Sebentar dia berproses ya ini. Nah, kemudian ditempelkan ke sini. Inilah alamat soal Ibu Bapak yang dibuat menggunakan Google Form yang nanti akan dikirimkan kepada peserta didik melalui WA, email, dan seterusnya. Ya Bapak Ibu ya, ini dikirim baik melalui WA dan seterusnya dengan alamat yang benar, jangan sampai. Sehingga pada saat putra-putri panjenengan nanti, peserta didik yang ada di rumah, belajar di rumah, ngeklik alamat ini, maka sudah muncul tampilan Bapak Ibu tadi yang dibuat urut dari judul sampai nilai terakhir. Nah, Ibu Bapak, sudah jelas tadi alurnya. Kalau disimak secara pelan, kemudian diruntutkan, insya Allah Bapak Ibu akan bisa meningkatkan kompetensinya di bidang IT dan bisa meningkatkan kinerjanya menggunakan aplikasi Google Formulir secara lengkap. Saya kira itu Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi dengan saya. Salam SMK hebat, SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.